Konjak, jadi porang hitam. Ini tumbuhan pertama cuma segini, tapi sudah keluar katak yang mau dorman, bentar lagi ini dorman. Ini tumbuhan keduanya, kataknya masih berimbang, nanti bisa lebih gede lagi, tapi ada muncul lagi yang lain. Ini di tumbuhan ketiganya, sudah mulai kelihatan bubilnya. Menurut saya porang hitam itu memang lebih tahan penyakit, kalau gedenya berimbang lah sama porang hijau, tapi dia lebih tahan penyakit, lebih kuat tahannya. Ini di porang hitam dari katak. Ini penanaman katak bubil di bulan 11, berarti 3 bulan sampai hari ini. Ini di tumbuhan pertama dia sudah mulai ripa, sudah ada 3 biji bubil. Ini di tumbuhan keduanya, tumbuhan kedua dia juga sudah keluar bubil seperti ini. Ini tumbuhan kedua. Nah, muncul lagi untuk tumbuhan ketiga. Ini tumbuhan ketiganya, artinya gimana? Ini tumbuhan pertama pasti kecil, tumbuhan kedua lebih gede, tumbuhan ketiga pasti lebih gede lagi. Jadi walaupun kita tanam katak, tetap bisa menghasilkan katak pula. Yang kita tanam dan yang muncul katak berikutnya itu sudah berimbang, gedenya sama. Ini porang yang kita tanam dari hasil katak yang video yang kemarin. Jadi video yang kemarin itu di musim pertama itu sudah menghasilkan dari 1 hektar kami sudah menghasilkan katak sekitar 5 kintal sekian. Nah, kita tanam lagi di hamparan 1 hektar cukup dengan hasil katak di musim pertama di kebun yang pertama. Ini dari katak super, dan katak super ini di sana nanti katak yang kecil. Kita tumpang sari, tetap kita tumpang sari dengan jagung, kita naungi jagung karena katanya sih harus pakai naungan. Kita pakai naungan ini tapi padat. Yang ini 2 kali, ini jagung yang kedua. Jadi jagung yang pertama kita tanam bareng sama katak, sudah kita panen. Ini yang jagung kedua. Jadi insya Allah dalam setahun kita bisa 4 kali panen jagung. Tapi pola yang ini sang tak tanam, yang jagung yang ini dia terlalu padat, jadi terlalu rimbun, terlalu banyak naungannya. Jadi pohonnya porang terlalu tinggi. Kalau ini jagungnya dikurangin lagi,
porang itu nanti bisa agak pendek tapi bubilnya semakin gede semakin banyak. Ini ya kesalahan teknis lah, pengennya panen jagungnya banyak tapi kalah di porang. Kita sudah coba di jambu, di bawah jambu kristal kita tanamin porang, ternyata nggak berhasil karena terlalu banyak air, karena jambu kristal suka air. Nah, jagung kita pilih karena jagung itu kuat, agak tahan tanpa air, artinya 10 hari nggak kesiram air dia tahan. Terus jagung jaraknya kita bisa nentuin jarak yang pas untuk nanam jagung, untuk naungin porang. Jagung bagi saya yang terbaik selama kita percobaan ini, yang terbaik untuk naungan porang di lahan sawah. Harga katak hari ini sebelum belum banyak orang panen katak, tapi dengar sekarang sudah mulai banyak penghijau katak. Artinya gini, dikasih duit dulu untuk panen berikutnya dia yang beli, itu dikontrak main sudah di 100 sekian, 110, 120, dengar seperti itu sih. Bagi saya semakin bagus, paling tidak kalau banyak orang nanam porang, nggak usah ngomong banyak, tanam 2 kilo sampai 10 kilo, nanti keluar katak lagi, bubil lagi, ditanam lagi, mereka punya lahan tambah luas, pasti ekonomi masyarakat sekitar mesti naik, mesti tinggi. Kan tujuannya ya orang kampung, orang dusun, ekonominya juga tinggi. Jadi nah ya kayak kemarin, anak-anak muda nggak perlu harus ke kota, rawat kebun, ada penghasilan gede, mereka juga. Alhamdulillah selama kita nanam jagung sama porang nggak bermasalah dengan pemupukan. Pupuknya porang nggak terlalu banyak karena rata-rata porang itu akarnya jauh, jadi dia sebenarnya ngambil pupuk yang kita kasih di jagung. Jadi pemupukan porangnya cuma sedikit, pemupukan jagung yang gede, yang tinggi yang di jagungnya. Sampai saat ini saya belum pernah terpikirkan untuk pengolahan katak. Yang kenapa katak dikejar orang itu karena katak penanaman dari bubil, dari katak itu paling gampang, prosentase tumbuhnya 90 sekian persen, jadi tinggi, nggak seperti kita nanam dari umbi porang itu sendiri. Terus karena kurangnya kebutuhan bibit porang, larinya ke katak. Kenapa? Kalau kita nanam dari umbi, satu pohon juga cuma punya satu umbi, tapi dari katak satu pohon bisa muncul. Ini yang dari katak kita tanam katak, ini numbuh 3 atau 4 katak, sedangkan dari umbi gede bisa sampai 30 biji katak. Artinya satu pohon bisa dikembangbiakkan sampai 30 pohon lagi. Kalau dari umbi enggak, tapi untuk pengolahnya saya belum pernah dengar. Masalah porang untuk dinas terkait itu sebenarnya masyarakat itu butuh bibit, subsidi bibit porang, boleh dari katak, boleh dari polybag, boleh dari umbi, itu sangat dibutuhkan petani. Itu kami petani butuh itu, apalagi petani-petani pemula yang belum ada modal.
Terus ini di tempat kami di Nganjuk ini porang juga sebagai agak susah. Artinya gini, kita nanam di sawah, sedangkan porang masih dalam naungan perhutani, karena rotabe ini rata-rata ditanam di lahan perhutani. Nah, saya dan beberapa teman tanam di sawah. Ini ikut naungan perhutani atau ikut naungan dinas pertanian setempat, itu agak rancu. Kalau di kementerian sih porang termasuk tanaman pangan, tapi belum masuk daftar di dinas pertanian.